Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam dari Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdullah Al-Muhanna hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-16, Al-Hadis As-Sadis Ashar, hadis ke-16. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepadaku. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan marah. Beliau mengulangi hal ini berkali-kali. Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis la taghdab di antara hadis yang sangat agung, di antara hadis yang sangat luar biasa, hadis yang sangat singkat namun memiliki kandungan yang dalam. Yaitu ketika ada seorang sahabat yang meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab dengan sangat singkat, la taghdab, jangan marah. Dan nanti Imam Ibn Rajab rahimahullah akan menjelaskan makna hadis ini dengan sangat luar biasa, ya, kandungan yang terdapat di dalamnya. Kita baca dulu penjelasan beliau di awal syarah hadis ini. Berkata Imam Rajab rahimahullah, hadar rajul talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yusiyahu wasiyatan jami'atan li khisalil khairi. Orang ini, ya, seorang laki-laki ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berwasiat dengan wasiat yang menyeluruh. Wasiat yang menyeluruh li khisalil khair, tentang sifat kebaikan atau karakteristik kebaikan, ya. Jadi orang ini memang meminta kepada Nabi SAW bukan sekedar wasiat, tapi wasiat yang ringkas, padat, yang terkumpul di dalamnya segala macam bentuk kebaikan. Liyafadhaha anhu, agar ia bisa menghafalnya atau menjaganya. Khasyatan an la yafadhaha likathratiha, karena ia khawatir ia tidak bisa menjaga wasiat tersebut apabila terlalu banyak, ya. Jadi sahabat ini memang meminta wasiat yang ringkas. Karena kalau kita perhatikan
Dalam kesempatan yang lain, Nabi SAW memberi wasiat-wasiat yang tidak sesingkat ini. Banyak kalau kita jumpai hadis-hadis Nabi SAW yang berisi tentang wasiat. Ada 3 wasiat, ada 4 wasiat, ya. Tidak seringkas ini. Adapun hadis ini memang sahabat ini meminta kepada Nabi SAW wasiat yang ringkas dan padat. Nah, kata Imam Ibn Rajab, agar orang ini bisa betul-betul menjaganya, menghafalnya. Karena kalau wasiat itu terlalu banyak, dia khawatir tidak bisa menjaganya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuraddidu alaihi hadzal jawab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengulang-ulang jawaban ini. Ya. Jadi dalam riwayat yang lebih lengkap, sahabat ini ketika mendengar wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqtab, sahabat ini tanya lagi, ausini, berilah wasiat kepadaku, seakan-akan yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan la taqtab. Diulang lagi, ausini, berilah wasiat kepadaku. Dan lagi-lagi Nabi SAW mengatakan la taqtab. Ya. Jadi Nabi SAW mengulang jawaban dari pertanyaan yang sama. Ausini sebanyak 3 kali, la taqtab juga sebanyak 3 kali. Fahada yadullu, maka ini menunjukkan ala annal ghadaba, bahwasanya marah, jima'u syarr, adalah sumber segala keburukan. Wa anna taharruza minhu, dan menahan diri darinya, dari marah, jima'ul khairi, adalah sumber segala kebaikan. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi SAW ketika mengulang wasiat la taqtab sebanyak 3 kali, ini bukan tanpa alasan, bukan hanya sekedar pengulangan, tapi memang benar-benar penekanan. Ya, meskipun mungkin maksud dari sahabat yang meminta wasiat ini itu ingin wasiat yang lain. Ausini la taqtab, ausini la taqtab, ausini la taqtab. Ya. Jadi Nabi SAW mengulang jawaban la taqtab sebanyak 3 kali dengan tujuan tertentu, bukan hanya sekedar mengulang jawaban atas pertanyaan yang sama. Sebagaimana yang diterangkan Imam Ibn Rajab, karena memang ini menunjukkan penekanan marah itu bahaya, sehingga sampai diulang 3 kali. Dan ini diantara makna bahwa Nabi SAW itu diberi anugerah jawami'ul kalim, mampu mengungkapkan suatu ungkapan yang ringkas tetapi memiliki makna yang dalam. Ya, kalau kita mengulang sebuah ungkapan 3 kali mungkin dianggap iya, itu yang kita miliki, itu yang kita mampu, hanya sekedar mengulang. Tapi Nabi SAW mengulang jawaban 3 kali bukan hanya sekedar mengulang, tapi ada pelajaran penting di dalamnya. Ya, di antaranya hadis ini. Jadi penekanan Nabi SAW ditunjukkan dalam bentuk pengulangan, ya, bahwa marah itu betul-betul sumber segala keburukan. Wala'alla hadzal rajula, dan barangkali orang yang bertanya di sini, alladzi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada Nabi SAW, huwa Abu Darda, yaitu sahabat Abu Ad-Darda. Ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat ini tidak menyebutkan siapa yang bertanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah menelusuri berbagai riwayat dari hadis ini, maka para ulama hadis menyimpulkan yang bertanya ini adalah sahabat Abu Ad-Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, karena terdapat dalam riwayat yang lain dari Abu Darda sendiri meriwayatkan hadis ini. Jadi aku bertanya kepada Nabi SAW, meminta wasiat, lalu beliau menjawab la taqdam, sebanyak tiga kali. Baik. Faqad akhrajat Tabarani min hadis Abi Darda. Nah, ini ya. Imam At-Tabarani mengeluarkan riwayat dari hadis Abu Darda, qala, ia berkata, qultu, aku berkata. Jadi Abu Darda yang meriwayatkan sendiri hadis ini dari riwayat Imam At-Tabarani. Aku bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ya, ini diantara riwayat yang cukup masyhur, yang sering dihafal oleh anak-anak kita ya di sekolah-sekolah TK, sekolah-sekolah dasar, di antara hadis yang banyak dihafal dan diulang-ulang oleh anak-anak kita adalah hadis ini, la taghdab wa lakal jannah. Jadi ini bersumber dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ada lagi wali Ahmad dalam riwayat Imam Ahmad, anna Jariyah bin Qudamah, bahwa seorang yang bernama Jariyah bin Qudamah qala, ia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarahu, lalu beliau sebutkan hadisnya persis. Wa hadha yughallibu 'ala dhann anna sa'ilah huwa Jariyah ibnu Qudamah. Riwayat ini menunjukkan secara dhann al-ghalib, yaitu dugaan kuat, bahwa yang bertanya adalah Jariyah bin Qudamah. Ya. Lah mana yang benar? Tadi katanya Abu Darda berdasarkan riwayat Imam At-Tabarani. Tapi dalam riwayat Imam Ahmad kok Jariyah bin Qudamah yang bertanya. Ya, kita baca lanjutannya. Walakin dzakara al-Imam Ahmad an Yahya al-Qattan annahu qala hakadza qala Hisyamun. Akan tetapi Imam Ahmad menyebutkan dari Yahya al-Qattan, dia mengatakan ini adalah ucapannya Hisyam, yakni anna Hisyaman dzakara fil hadis anna Jariyata sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hisyam yang menyebutkan hadis ini bahwa Jariyah lah yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ahmad hanya meriwayatkan dari Hisyam tadi, ya, yang mengatakan bahwa Jariyah yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Hisyam. Wa qala Yahya, dan Yahya mengatakan wa hum yaqulun lam yudrik an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama mengatakan bahwa Hisyam atau Jariyah bin Qudamah itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala al-Ijli wa ghairuhu, ini pula yang dikatakan oleh al-Ijli dan selainnya, innahu tabi'iyun wa laysa bisahabi, bahwa Jariyah bin Qudamah adalah seorang tabi'in, bukan sahabat. Jadi kesimpulannya, yang benar yang bertanya itu adalah sahabat Abu Darda. Adapun kalau dijumpai ada orang lain yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wasiat ini, ya, maka menurut penjelasan Imam Ibnu Rajab itu keliru. Karena Jariyah bin Qudamah itu seorang tabi'in dan tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mungkin ada keterputusan riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang kita masuk pada penjelasan tentang hadis ini. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman istawsahu la taghdab yahtamilu amrayn. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang meminta wasiat dengan jangan marah itu mengandung dua perkara. Ya. Jadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan marah itu mengandung dua makna. Ahadahuma yang pertama an yakuna muraduhu, maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini al-amra bil asbabil lati tujibu husnal khuluq, perintah untuk meraih sebab-sebab yang bisa mendatangkan akhlak yang baik. Mungkin sepintas nampak tidak nyambung ya. Ya, apa hubungannya marah dengan perintah untuk berakhlak? Maka di sini Imam Ibnu Rajab menjelaskan fa innan nafsa. Ini hubungannya antara akhlak yang baik dengan jangan marah. Fa innan nafsa, maka sesungguhnya jiwa idza takhallaqat bihadzal akhlaq, kalau dia memiliki akhlak semacam ini, tidak marah, wasarat laha adah, sehingga itu menjadi kebiasaannya, aujabalaha dzalika daf'al ghadab, maka ini akan menjadikan dirinya menahan marah. Indah husuli asbabi, ketika muncul sebab-sebabnya. Maksudnya begini, orang kalau terbiasa berakhlak mulia, dia nggak gampang marah. Kalau marah itu muncul, dia bisa menahannya. Kalau marah itu timbul, dia bisa mencegahnya. Kalau orang berakhlak mulia. Dan kebalikannya, kalau orang itu berakhlak buruk, gampang marah. Kalau orang itu berakhlak buruk, maka hal-hal yang bisa memicu amarah itu mudah untuk dia luapkan dalam bentuk tindakan ataupun ucapan-ucapan yang tidak baik. Jadi makna la taghdab yang pertama di sini kesimpulannya adalah berakhlaklah yang baik supaya engkau tidak marah. Ya, berakhlaklah mulia, hiasilah diri Anda dengan akhlak mulia agar Anda tidak marah. Dan kalaupun marah itu datang, Anda bisa mencegahnya, Anda bisa menghentikannya. Itu makna yang pertama. Wasani, makna yang kedua dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab, an yakuna al-murad, maksudnya la ta'mal bi muqtadal ghadabi idza hasala laka. Janganlah engkau melakukan perbuatan yang didorong oleh amarah apabila itu terjadi padamu. Bal jahid nafsaka ala tarki tanfidhi, bahkan bersungguh-sungguhlah untuk melawan jiwamu, ya, untuk meninggalkan hal-hal yang bisa hal yang didorong oleh amarah. Maksudnya melakukan tindakan-tindakan yang didasari oleh emosi atau marah. Lawan jiwamu agar marah itu tidak menjadikanmu melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang tidak baik. Wal amali bima ya'muru bih, ya, lawan jiwamu
agar marah itu tidak menjadikan dirimu melakukan perbuatan yang diseru olehnya. Fa idza lam yamtathilil insanu ma ya'muruhu bihi ghadab. Dan kalau seorang manusia tidak mengikuti apa yang didorong oleh marahnya, wajahada nafsahu ala dzalik, dan dia melawan jiwanya, bersungguh-sungguh di dalam jiwanya untuk hal tersebut, indafa'a anhu syarrul ghadab, maka akan tercegahlah darinya dampak buruk dari marah. Wa rubbama sakana anhu ghadabu, kan bisa jadi marahnya itu akan reda. Wa dhahaba ajilan, dan segera hilang. Fa ka'annahu hina idzin lam yaghdab, maka seakan-akan saat itu dia tidak marah. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau bisa kita simpulkan, kita mudahkan pembahasan atau ungkapan dari Imam Rajab. Makna yang kedua dari sabda Nabi SAW, jangan marah, yaitu kalau marah itu sudah ada di dalam tubuh kita, ya, kalau marah itu sudah ada dalam diri kita, maka kita jangan melakukan perbuatan apapun, jangan mengucapkan ucapan apapun yang didorong oleh marah kita. Ya, bedanya dengan yang pertama, Pak. Kalau yang pertama itu sebelum marah datang. Ya, makna yang pertama, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia supaya enggak marah. Ketika ada percikan-percikan kejadian yang bisa menimbulkan marah, kita enggak marah karena kita sudah terbiasa dengan akhlak yang mulia. Itu makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, kalau ternyata kita sudah marah, karena marah nanti akan diterangkan oleh Imam Rajab adalah mendidihnya darah, ya, darah itu mendidih. Jadi darah itu semacam bergejolak, jadi tidak tenang. Nah, itu sudah terjadi. Jadi kita dalam kondisi marah, maka jangan lakukan perbuatan apapun dan ucapan apapun yang didorong oleh marah. Dan dipastikan segala hal yang didorong oleh marah itu keburukan. Segala hal yang didorong oleh marah dalam urusan duniawi tentu saja, karena kalau dalam masalah agama beda lagi. Nabi SAW orang yang tidak pendendam. Beliau SAW tidak pernah marah, kecuali apabila dilanggar kehormatan Allah SWT, kecuali dalam urusan agama. Nah, ini beda, ini marah yang terpuji. Jadi selain masalah agama, maka marah itu pasti tercela. Dan segala hal yang didorong oleh marah, baik itu ucapan ataupun perbuatan, maka dipastikan itu hal yang tidak baik. Ya, hal yang tidak baik. Ya, kalau perbuatan, ya kita melakukan aksi apa dengan tangan kita, menampar, memukul, melempar, ya, meninju, bahkan sampai pada tingkat membunuh. Karena marah. Ucapan apalagi, ya, kata-kata kotor, laknat, sumpah serapah, ya, menghina dan lain sebagainya, ini muncul karena apa? Marah. Ya. Jadi sekali lagi, dua makna ini saling melengkapi. Kesimpulannya, ya, makna dari sabda Nabi SAW itu ada dua garis besar. Yang pertama, berakhlaklah mulia agar Anda tidak marah. Yang kedua, kalaupun marah itu sudah ada, jadi anggaplah lolos pertahanan kita. Ya, yang pertama kita gagal mencegah supaya enggak marah. Artinya marah itu sudah sampai kepada diri kita, maka kita pertahankan jiwa kita, jangan sampai mau melakukan perbuatan-perbuatan, mengucapkan ucapan-ucapan yang didorong oleh marah. Makanya nanti akan disampaikan di sini, di antara langkah kita agar kita tidak melakukan perbuatan yang didorong oleh marah adalah berpindah gerakan, ya, ataupun diam dan yang semisalnya.
Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muru man ghadiba, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi yang marah bita'ati asbabin tadfa'u anhu al-ghadab, untuk melakukan sebab-sebab yang bisa mencegah marah, wa tusakkinuhu, dan membuatnya tenang. Kafis sahihaini, dalam sahihain yaitu Bukhari dan Muslim, an Sulaiman bin Surad, dari Sulaiman bin Surad, qala, ia berkata, istabba rajulani indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julusun. Ya, ada dua orang yang sedang saling bertikai, dua orang yang saling berselisih, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kami itu duduk dekatnya, ya. Jadi ada Nabi SAW dan para sahabat sedang duduk di sisi Nabi SAW. Lihat dua orang yang sedang berselisih. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdiban. Salah satu dari mereka berdua itu mencela, ya, saudaranya karena marah. Jadi perselisihan ini sampai pada tingkat saling mencela, atau setidaknya ada salah seorang dari mereka yang mencela. Qad ihmarra wajhuhu, hingga memerah wajahnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang seandainya ucapkan akan hilang marah yang ada pada dirinya. A'udzubillahi dari syaitan yang terkutuk. Alaihissalam, tidakkah engkau mendengar apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baca itu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka orang ini menjawab, inni lastu majnunan, sesungguhnya aku tidak gila. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi hadis ini memberikan petunjuk bahwa di antara hal yang bisa menahan amarah adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, namun tentu saja bukan hanya sekedar ucapan sebagaimana hal-hal yang lain. Siapa yang mengucapkan ini maka ia akan mendapatkan ini. Banyak kita jumpai dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi apakah itu hanya sekedar ucapan saja tanpa menghayati maknanya? Tentu tidak. Jadi orang yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan menghayati maknanya, inilah yang bisa menjadikan marahnya reda. Ya. Nah, ini semakin menguatkan bahwasanya yang namanya marah itu tidak ada baiknya, karena pasti datangnya dari syaitan. Dan apa yang dibisikkan oleh syaitan kepada manusia tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Jangankan saat manusia marah, saat manusia senang saja, terkadang syaitan itu membisikkan sesuatu yang tidak baik. Saat kita senang, kita dibuat lalai dari bersyukur. Ya. Saat kita tenang, kita dibuat bingung. Dibisikkan sesuatu yang menjadikan kita was-was, menjadikan kita lupa dengan bersyukur dan lain sebagainya. Apalagi saat marah, mudah sekali bagi syaitan untuk menghembuskan bisikan jahatnya. Ya. Maka dari itu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan penuh penghayatan, dia sadar bahwa dia sedang berada di dalam tipu daya syaitan. Kalau dia teruskan jadi. Makanya apa? Jangan mengucapkan ucapan apapun sebisa mungkin tatkala kita marah, kecuali ucapan ini. Ya.
Dan inilah satu-satunya ucapan yang disebutkan oleh Nabi SAW bisa menghilangkan amarah. Ya. Nah, wa kharajal Imam Ahmad wa Abu Dawud. Imam Ahmad mengeluarkan hadis dan juga Imam Abu Dawud, yaitu min hadis Abi Dzarrin, dari hadisnya Abu Dzar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Apabila salah seorang dari kalian marah, perhatikan, berarti di sini amarah ini sudah ada. Berarti ini masuk makna yang kedua. Jadi sudah tembus pertahanan kita. Ya. Karena makna yang pertama berakhlaklah mulia, hiasilah diri Anda dengan akhlak mulia agar tidak marah. Jadi marah belum sempat mampir sudah hilang. Jadi kita punya apa? Penangkal. Ibarat jiwa kita ini rumah, marah itu mau masuk nggak bisa. Dengan cara apa penjagaannya? Akhlak mulia. Itu makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, kita sudah membuat penjagaan tapi marah ini pinter ya dia. Dia bisa lolos, bisa nerobos pertahanan kita. Sudah masuk rumah kita. Maka tindakan kita melakukan tindakan penyelamatan sebaik mungkin apa yang ada dalam rumah kita. Jadi marahnya sudah masuk nih. Ya. Sudah bukan di luar lagi, sudah masuk. Maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan tindakan penyelamatan sebisa mungkin. Nah, bagaimana caranya? Nabi SAW mengatakan, kalau dia sedang berdiri, falyajlis, maka duduk. Ya, apalagi kalau kita kombinasikan dengan hadis sebelumnya. Saat marah, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan posisinya berdiri, maka duduk. Fa idza ba'anul ghadab, kalau marahnya sudah hilang, alhamdulillah. Ya. Ternyata marahnya keluar. Karena nggak ada yang bisa dicuri barang-barang di rumah kita, nggak ada yang bisa dirampok, akhirnya pergi. Alhamdulillah. Wa illa falyattaji. Tapi kalau marahnya belum reda, meskipun kita sudah duduk, hendaknya kita berbaring. Ibarat maling ini mau dobrak pintu nggak nyerah, pintu ini nggak bisa, pintu ini nggak bisa, masih ada pintu lagi. Nah, kita kunci pintu yang terakhir dengan cara berbaring. Ya. Nah, jadi ini langkah yang ditempuh saat kita sedang marah. Waqad qila, dan ada yang mengatakan, innal ma'na fi hadza, sesungguhnya makna hadis ini, annal qa'ima mutahayyi'un lil intiqam, bahwasanya kondisi berdiri, orang yang berdiri itu orang yang siap untuk membalas. Wal jalisa dunahu fi dzalik, sedangkan orang yang duduk itu di bawahnya. Artinya secara kondisi orang yang berdiri lebih siap untuk membalas dendam daripada yang duduk. Kalau berdiri tinggal apa? Melakukan aksi. Kalau duduk, berdiri dulu baru beraksi. Makanya kalau kita dalam posisi berdiri, marah diredakan dengan duduk. Kalau hilang, alhamdulillah. Wal muttaji'a ab'adu anhu, dan berbaring itu lebih jauh dari tindakan balas dendam. Ya. Wa amarahu fa amarahu bittaba'udi an halatil intiqam. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menjauhi kondisi yang memudahkan untuk membalas dan dendam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa semakin kita dalam posisi sigap, maka ini justru semakin akan memicu emosi atau amarah. Maka misalkan kita dalam kondisi duduk marah, ya jangan berdiri. Kalau kita dalam kondisi berbaring lalu marah, ya jangan duduk. Ya.
Dan ini yang sering terjadi pada kita, enak-enak tiduran, ada hal yang buat kita marah, langsung bangun kita bangkit, kita tambah marah. Ya, tambah marah. Justru harusnya saat kita berbaring lalu kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, ya tetap berbaring. Ada sudah pada kondisi yang paling menahan dari apa? Marah. Ya, karena dari berbaring nggak bisa mau apa lagi kita. Ini sudah mentok. Ya, beda kalau kita dalam kondisi berdiri, masih bisa duduk. Duduk belum reda, masih bisa berbaring. Tapi kalau kita sudah berbaring, ini sudah posisi mentok. Maka kalau seandainya kita dalam posisi berbaring, datang sesuatu yang membuat kita marah, maka ya ini sudah posisi yang paling mentok. Ya, jangan kita bangkit. Atau kalau kita sadar ngapain duduk, ya berbaring lagi. Ya, berbaring lagi. Wa ma ahsana qaulal muwarriq al-ajli. Dan betapa indahnya ucapan Muwarriq al-Ajli. Beliau mengatakan, mamtala'tu ghaidhan qattu. Tidak pernah diriku dipenuhi oleh amarah sama sekali. Wala takallamtu fi ghadabin qattu bima andamu alaihi idza radit. Dan tidak pernah aku berbicara, tidak pernah aku mengucapkan suatu ucapan dikala marah sama sekali yang bisa membuatku menyesal tatkala aku dalam kondisi ridha. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ucapan yang sangat dalam kalau kita cermati. Apa itu? Kebanyakan apa yang diucapkan yang didorong oleh amarah dan apa yang dilakukan yang disulut oleh amarah itu penyesalan. Ya, itu penyesalan. Meskipun nampaknya dia puas setelah dia melakukan aksi balas dendam atas perbuatan yang ia alami, mungkin saat itu puas, tapi ujung-ujungnya menyesal. Ujung-ujungnya pasti menyesal. Entah terpaksa atau memang secara sadar. Terpaksa ya kalau sudah misalkan berurusan dengan hukum, gara-gara tindakannya kelewat batas, marah, dia melakukan tindakan kejahatan, bahkan sampai ada tingkat pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya ditangkap polisi. Kebanyakan menyesal. Kalaupun ada orang yang mengatakan tidak menyesal, maka pasti di dalam hati yang paling kecil ada penyesalan. Pasti di dalam hati yang paling kecil ada penyesalan. Ya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Muwarriq al-Ajli mengatakan, ya, aku tidak pernah diriku tidak pernah dipenuhi oleh amarah. Dan saat aku marah, aku tidak pernah mengucapkan suatu ucapan yang aku akan menyesalinya dalam kondisi ridha. Maksudnya, ketika marahnya sudah hilang dan bisa berpikir jernih dalam kondisi stabil, maka orang tidak akan mengucapkan kata-kata tersebut. Dan hal yang paling sering atau hal yang menjadi contoh umum, suami mengucapkan talak kepada istrinya. Kebanyakan menyesal. Kebanyakan menyesal dan kebanyakan dalam kondisi marah. Dan setelah dia sadar, ketika jiwanya sudah mulai tenang, akalnya kembali jernih, dia mengatakan, kenapa tadi saya ucapkan ucapan tersebut? Kenapa saya mengatakan talak? Ya. Nah, inilah penyesalan. Jadi segala hal yang dilakukan dan segala macam ucapan yang didorong oleh amarah itu pasti akan berujung pada penyesalan.
Nah, bagaimana supaya kita tidak menyesal? Ya jangan ucapkan ucapan apapun dan jangan melakukan perbuatan apapun saat marah, kecuali yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kalau ucapan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau perbuatan, dari berdiri duduk, dari duduk berbaring. Tidak ada lagi. Ya. Nah, ini bisa kita pahami dengan baik saat kita dalam kondisi sadar seperti ini. Ya saat ini, oh nanti kalau saya marah gitu ya. Teorinya seperti itu. Tapi prakteknya, wallahu alam. Tapi butuh untuk kita ingatkan, setidaknya ada hal yang membekas di dalam jiwa kita. Dan ini kalau sering kita latih, ya, insya Allah dimudahkan untuk bisa lebih menahan amarah. Kalaupun marah tidak lama dan segera sadar dan segera menarik kembali kata-katanya. Kalau sempat terucap kata-kata tidak baik, nggak semakin jauh. Kalau dia melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, tidak semakin parah, ya. Tapi harapannya sama sekali tidak mengucapkan ucapan apapun dan melakukan perbuatan apapun, kecuali sebagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah lagi dari salafus saleh, wa ghadiba Umar bin Abdul Aziz yauman. Umar bin Abdul Aziz pernah marah dalam suatu hari. Faqala lahu ibnuhu Abdul Malik rahimahumullah. Maka anaknya, putranya Umar bin Abdul Aziz yang bernama Abdul Malik, semoga Allah merahmati mereka berdua, mengatakan, anta ya Amirul Mukminin, ma a'taka Allah wa faddalaka bih taghdabu hadzal ghadab. Wahai Amirul Mukminin, Anda dengan apa yang telah Allah berikan kepada Anda dan dengan kelebihan yang telah Allah berikan kepada Anda, apakah engkau marah seperti ini? Ya. Jadi seorang anak mengingatkan ayahnya yang juga seorang pemimpin umat Islam. Allah sudah memberikanmu kenikmatan, Allah sudah memberikanmu keutamaan. Apakah engkau masih bisa marah? Apakah engkau masih marah? Ya. Faqala lahu, maka Umar bin Abdul Aziz berkata kepada putranya, awama taghdabu ya Abdul Malik, apakah kau tidak pernah marah wahai Abdul Malik? Ya, kalau bahasa kita kayak kamu nggak pernah marah aja, gitu ya. Faqala Abdul Malik, maka putranya Abdul Malik mengatakan, wa ma yughni anni si'atu jawfi idza lam uraddid fihi al-ghadab hatta la yadhhar. Ya. Beliau mengatakan, tidaklah berguna kelapangan dadaku jika aku tidak bisa menghilangkan marah hingga marah itu tidak tampak di dalam diriku. Maknanya beliau merasa bahwa kalau dirinya memiliki sifat lapang dada tetapi tidak bisa menghilangkan marah, seakan-akan sia-sia, seakan-akan percuma. Ya. Dan justru ini menunjukkan kalau orang yang marah itu bukan orang yang berlapang dada. Makanya tadi Abdul Malik putranya Umar bin Abdul Aziz mengingatkan, Allah sudah memberimu nikmat wahai ayah. Kenikmatan berupa kekuasaan, kenikmatan berupa ya mungkin amal soleh dan lain sebagainya. Oh, marah gitu ya. Kurang apa Allah berikan nikmat kepadamu kok sampai marah? Maka justru ayahnya mengatakan, apakah kau tidak pernah marah? Lalu diingatkan, ya sesungguhnya kelapangan dada ini enggak manfaat kalau tidak bisa menahan marah. Ya. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara nasihat ataupun wasiat atau gambaran umum dari para salafus saleh tentang marah. Meskipun tidak kita pungkiri, ya, para salafus saleh tidak sempurna. Ada di antara mereka yang mungkin terjadi
perselisihan atau tindakan-tindakan yang didasari oleh marah. Namun setidaknya kebanyakan mereka itu saling mengingatkan. Kebanyakan mereka ketika ada yang marah diingatkan, reda. Ya. Jadi ketika nasihat itu saling disampaikan dalam suatu masyarakat atau dalam suatu generasi, maka hal-hal yang buruk itu bisa terlupakan, atau bahkan hal-hal yang buruk itu tidak nampak. Yang nampak adalah kebaikan demi kebaikan. Makanya di sini Imam Ibnu Rajab mengatakan fahaula'i qaumun malaku anfusahum indal ghadab. Maka mereka adalah suatu kaum yang mampu menguasai jiwa mereka tatkala marah. Taib. Wa kharaja Ahmad wa Abu Dawud min hadithi Urwah bin Muhammad As-Sa'di. Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud mengeluarkan riwayat hadis Urwah bin Muhammad As-Sa'di annahu kallamahu rajulun, bahwa ada seorang yang membuatnya marah dengan ucapan fa'aghdabahu faqama fatawadda, lalu ia berdiri dan berwudu. Summa qala, lalu ia berkata haddatsani abi an jaddi Atiyah, ayahku telah menyampaikan kepadaku dari kakekku Atiyah. Qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda al-ghadabu minasyaitan, marah itu dari syaitan. Fa inna syaitana khuliqa min nar, dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma', dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Baik. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ya dijelaskan di dalam catatan kaki itu wadha'afahu Syekh Al-Albani fi Dhaif At-Targhib. Ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Dan kalau kita meyakini hadis ini dhaif, maka hadis ini tidak bisa kita amalkan dengan keyakinan tertentu. Artinya ya, jangan kita meyakini atau memiliki keyakinan seperti yang tertera dalam hadis ini. Marah dari setan betul, kemudian disamakan ya, setan itu karena setan dari api, maka api dipadamkan dengan air, maka dengan berwudu marah bisa reda ya. Namun apakah kita tidak boleh berwudu saat kita sedang marah? Wallahu a'lam bishawab. Bagusnya justru saat kita marah berwudu salat. Kalau ini ada dalilnya, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Secara umum, sesungguhnya salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sekalian diniatkan kalau sedang marah wudu salat. Ya. Jadi nggak nanggung, karena kalau kita hanya mengamalkan sampai wudu saja, hadisnya dhaif. Dan kalau kita khawatir mengamalkan hadis dhaif dengan keyakinan yang tidak berasal dari Nabi SAW, maka khawatir kita terjatuh pada kesalahan. Maka sekalian saja kita sholat. Dan kalau sholat ini ada dalil secara umum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dalam perkara apapun, ya, sedang suntuk sholat, sedang stres sholat, ya, sedang marah sholat, dan sebelum sholat berwudu terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah masuk isya, ya, silakan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago tatkala bertarung. Sesungguhnya orang yang kuat itu yang bisa menahan jiwanya saat marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu adalah kekuatan yang bisa mengalahkan diri kita sendiri, yang bisa mengalahkan jiwa kita sendiri. Maka orang yang hanya sekedar jago di dalam bertarung, kalau bertengkar nggak pernah kalah, iya dia kuat secara fisik, tapi secara jiwa dia bukanlah orang yang kuat. Kalau dia selalu marah, ya tatkala kalau dia selalu meluapkan amarahnya. Wa kharajal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah mengeluarkan hadis Mu'ad bin Anas Al-Juhani, dari hadis Mu'ad bin Anas Al-Juhani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man kazuma ghaidan wa huwa yastati'u an yanfadahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu fi ayyil huri sya'a." Barang siapa yang bisa menahan marahnya sedangkan dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hari kiamat di hadapan para makhluk-makhluk yang lain hingga Allah memberikan pilihan baginya bidadari yang ia kehendaki. Ini diantara fadilah keutamaan menahan marah yang akan didapatkan di akhirat kelak. Ya, itu dia mampu meluapkan emosinya. Dia mampu membalas dendam, tapi dia tahan. Dia tahan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lemah. Ya. Dan orang yang memaafkan itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin orang menganggap lemah. Ya. Nabi SAW bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan sifat pemaafnya melainkan kemuliaan. Ya, mungkin menurut orang lemah, menurut orang pengecut, ya, karena tidak balas, karena tidak ada tindakan. Tapi di sisi Allah justru mulia. Kalau kita menahan marah dan memaafkan, padahal kita mampu untuk meluapkannya karena Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula wa kharajal Imam Ahmad min hadis Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min jur'atin ahabba ila Allah min jur'ati ghaidin yakzimuha 'abdun ma kadhuma 'abdun lillah illa mala Allahu jawfahu imanan. Tidak ada tegukan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan tegukan yang ditahan oleh seorang hamba, ya, yaitu tegukan apa? Marah, ya, tegukan marah. Dan tidaklah seorang hamba menahan amarahnya karena Allah, melainkan Allah akan mengisi lambungnya dengan keimanan. Maknanya tidak ada tegukan yang lebih melegakan dibandingkan dengan menahan amarah. Artinya kalau kita haus, yang kita butuhkan air seteguk sangat nikmat. Saat kita haus, menjumpai seteguk air sangat nikmat, tapi kenikmatan ini tidak bisa mengalahkan menahan marah. Saat kita sedang emosi, ya, maka umumnya apa? Ya umumnya kita luapkan, umumnya kita lampiaskan. Tapi kalau kita bisa menahan marah, itu tegukan yang sangat nikmat. Dan Allah akan membalasnya dengan apa? Keimanan. Jadi Allah akan membalas orang yang menahan marah, perutnya atau lambungnya diisi dengan keimanan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab di tengah penjelasan la taghdab ini terkait dengan apa? Fadilah, yaitu keutamaan menahan marah. Insyaallah kita cukupkan kajian kita di malam hari ini, dan akan kita lanjutkan penjelasan yang akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.